Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon kehadiran-Mu Tuhan, ketika kami ingin mendengarkan dan ingin merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Tuhan, agar Roh-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu kepada kami. Kami juga bersyukur Tuhan, Kau beri kami kesempatan di dalam mempersembahkan sebagian daripada berkat Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hati-Mu dan boleh dipakai di dalam pelayanan, di dalam PWMI ke depan, sehingga melaluinya nama-Mu boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan, sertai semua yang hadir pada malam hari ini, sehingga tidak satu pun lepas daripada berkat firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat PWMI yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan merenungkan satu ucapan Yesus yang sulit yang terdapat di dalam Markus. Yang terdapat di dalam Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 10 hingga ayat ke-12. Markus pasal 4 ayat 10 hingga ayat ke-12. Bila sudah mendapatkan, kita baca bersama-sama karena ayatnya tidak panjang. Kita perhatikan ya. Markus pasal 4 ayat 10 hingga ayat ke-12. Kita mulai. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Nah, jemaat PWMI yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ayat ini terkategori di dalam ucapan Yesus yang sulit. Kenapa sulit? Kita melihat ya, ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini adalah setelah Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Ada seorang menabur benih. Sebagian benihnya jatuh di pinggir jalan, kemudian tidak sempat tumbuh, datanglah burung-burung memakan benih itu sehingga habis. Kemudian sebagian benih jatuh ke tanah yang berbatu-batu. Karena tanah itu berbatu-batu sehingga tanah itu tidak tebal, dan benih itu tumbuh, akarnya tidak bisa dalam. Ketika ada terik matahari menyinari, tanah itu jadi kering, akarnya pun kering, dan benih itu tidak menghasilkan buah, lalu mati. Dan sebagian lagi jatuh ke tanah semak-semak duri. Di semak-semak itu benih itu tumbuh, tapi terjepit oleh semak-semak, sehingga tumbuhnya kurus kering, tidak bisa menghasilkan buah. Dan yang terakhir, jatuh ke tanah yang baik. Tanah yang sudah digarap, yang gembur, kemudian hasilnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Nah, setelah Yesus memberikan perumpamaan ini, kemudian Yesus duduk sendirian di situ. Datanglah, Alkitab pembacaan kita tadi, datanglah ke-12 murid dan pengikut-pengikut Yesus yang lainnya. Jadi bukan hanya 12 murid ya, kita perhatikan ya. Ada pengikut-pengikut Yesus yang lainnya. Nah, saya pernah mengatakan bahwa pengikut Yesus tidak sama dengan mengikuti Yesus. Orang yang mengikuti Yesus belum tentu jadi pengikut Yesus. Mengerti ya, kita harus mengerti. Karena banyak orang mengikuti Yesus, kemana Yesus pergi mereka ikut. Kalau Yesus sedang menyembuhkan orang yang sakit, mereka ikut, rame-rame ikut. Tapi yang menjadi pengikut Yesus hanya 12 murid dan orang-orang yang setia, yang mau jadi pengikut Yesus. Nah, saudara sekalian, kemudian datanglah mereka kepada Yesus. Mereka bertanya,
Tuhan guru. Ya. Apa artinya perumpamaan itu tadi? Nah, saudara sekalian, kemudian Yesus mengucapkan kata-kata seperti yang kita baca tadi. Yesus katakan, kepadamu telah kuberikan rahasia kerajaan Allah. Kapan Yesus berikan? Belum ya? Karena perumpamaan Yesus berikan itu kepada semua orang. Tapi Yesus bilang apa? Kepadamu kuberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, siapa orang-orang luar? Nanti kita renungkan. Segala sesuatu kusampaikan dengan perumpamaan. Apa gunanya perumpamaan, kata Yesus? Supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap. Supaya mereka mendengar, mereka nggak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik, bertobat artinya, dan mendapat ampun. Aneh kan? Masa Yesus katakan seperti itu? Dia sengaja memberikan perumpamaan kepada orang luar supaya mereka melihat juga enggak mengerti, enggak bisa menanggapi. Kemudian mereka sudah mendengar, mereka juga tidak ngerti, supaya mereka tidak jadi berbalik, bertobat, dan kemudian mendapat pengampunan. Nah, saudara sekalian, saya rasa kalau arti perkataan ini secara sebenarnya memang seperti itu perkataan Yesus, berarti Yesus ini pilih kasih. Ya. Karena Yesus katakan apa? Kepadamu. Kepadamu adalah kepada ke-12 murid dan sebagian dari pengikut Yesus. Yesus katakan, kepadamu aku beritakan rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada orang luar. Siapa orang luar? Kepada pengikut-pengikut Yesus tadi, bukan. Kepada orang-orang tadi yang ngumpul mendengar perumpamaan Yesus, yang kumpul bersama-sama melihat Yesus melakukan tanda mujizat, tapi mereka setelah Yesus selesai memberikan perumpamaan, bubar semua. Itu orang-orang luar, kata Yesus. Kepada mereka aku berikan perumpamaan. Nah, tapi sangat berat kalau tujuannya supaya mereka melihat tidak menanggap, mendengar tidak mengerti, supaya mereka jangan bertobat dan mendapat ampun. Nah, saudara sekalian, apakah memang demikian? Saya tadi katakan, kapan Yesus beritakan kepada murid-muridnya dan sebagian orang itu rahasia kerajaan Allah? Kita tidak melihat. Karena ketika Yesus memberikan perumpamaan, bukan hanya kepada orang-orang luar tadi, tapi semua murid dengar perumpamaan itu. Jadi Yesus sebenarnya tidak pilih kasih. Ketika dia berikan perumpamaan tentang penabur, murid-muridnya, sebagian orang yang pengikutnya, semua orang yang ada di sekeliling itu, semua dengar perumpamaan itu. Nggak ada beda. Yesus tidak pilih kasih. Ya, Yesus beritakan itu kepada mereka. Tapi Yesus sudah ceritakan belum kerajaan ini, rahasia kerajaan Allah kepada mereka? Belum. Kapan? Kalau kita baca selanjutnya, perikop selanjutnya, baru setelah Yesus mengatakan seperti ini, Yesus katakan, nah, perumpamaan penabur tadi adalah seperti ini. Ya, benih yang jatuh di pinggir jalan dimakan burung. Artinya orang mendengar firman Tuhan, mereka tidak menanggapi, tidak menghargai, diinjak-injak oleh orang yang jalan di pinggir jalan. Kemudian datanglah burung, makan benih itu habis, tidak menghasilkan buah. Orang yang datang dengar firman Tuhan, tidak ada hasilnya. Orang benih yang jatuh di tanah berbatu-batu karena keras hati, terimanya cepat. Oh, benar. Ucapan Yesus benar, berakar tapi akarnya nggak dalam. Begitu datang pencobaan hidup, diam, kemudian dia mati. Imannya yang sedikit itu mati. Nah, yang jatuh di dalam semak-semak karena banyaknya kesibukan dunia, banyaknya pikiran-pikiran duniawi menjepit firman Tuhan yang dia dengar tadi, sehingga firman Tuhan itu tidak bertumbuh dan tidak menghasilkan buah. Tapi ada
yang 1/4 tadi jatuh ke tanah yang baik, yang sudah digarap, yang sudah terbuka, maka menghasilkan hasil 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Nah, Yesus baru menjelaskan rahasia setelah orang-orang itu datang kepada Yesus dan menanyakan rahasia itu. Jadi saudara sekalian, di sini Yesus mau katakan apa? Kenapa kepada mereka, kepadamu kata Yesus, karena murid-murid Yesus dan sebagian dari pengikut Yesus itu, mereka punya kerinduan. Walaupun perumpamaan itu sudah berlalu, mereka rindu mau tahu apa sih maksud Yesus memberikan perumpamaan itu. Ada apa untuk kami mengerti dari perumpamaan itu? Oleh sebab itu mereka datang kepada Yesus dan menanyakan kepada Yesus, dan kepada mereka itulah Tuhan jelaskan rahasia kerajaan Allah. Sementara bagi yang lain sudah habis dengar, pulang. Ya. Jadi mereka datang kepada Yesus, mereka hanya jadi penonton. Mereka melihat Yesus bagaimana menyembuhkan orang. Mereka mendengar perumpamaan, kemudian mereka pulang. Wah, perumpamaan seolah-olah sebuah cerita yang indah. Mereka tidak punya kerinduan seperti murid-murid Yesus tadi. Makanya mereka tertutup dan mereka melihat, tidak menanggap. Mereka mendengar, mereka tidak mau mengerti. Dan bagaimana mereka bisa bertobat dan diampuni oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, jadi pengajaran Yesus sebenarnya memang harus diberitakan. Jadi Yesus katakan apa? Kepadamu aku beritakan rahasia kerajaan Allah. Yesus mau katakan bahwa Yesus memberikan perumpamaan adalah untuk memudahkan orang mengerti tentang ajarannya. Saya ingat waktu saya lagi SD, guru waktu mau menjelaskan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kemudian panggil murid-murid ke depan. Di situ sudah disiapkan lidi, ya. Dia suruh anak itu. Nah, satu batang lidi nak patahin, anak itu bingung juga. Disuruh patahin, ya patahin, mudah patahin. Nanti dikasih 2 batang, 3 batang, 4 batang, masih bisa dipatahin. Kemudian guru itu ambil satu sapu lidi yang sudah dirangkai. Kemudian, nah patahin, tidak bisa dipatahin. Nah saudara sekalian, perumpamaan itu adalah untuk memudahkan kita, memudahkan orang untuk mengerti inti dari ajaran Yesus. Jadi kalau Yesus memberikan perumpamaan, bukan supaya orang itu sulit, bukan supaya orang itu melihat tidak mengerti, mendengar tidak mengerti, melihat tidak menanggapi, bukan. Sebenarnya tujuan Yesus memberikan perumpamaan itu adalah supaya orang lebih mudah mengerti pengajarannya, lebih mudah mengerti ajaran rahasia daripada kerajaan Allah. Jadi apa maksudnya Yesus katakan? Kepada orang luar aku berikan perumpamaan supaya mereka melihat dan tidak melihat. Dan Yesus ingin mengatakan bahwa aku berikan perumpamaan supaya mengetes, supaya mengecek siapa sih punya hati yang rindu kepada firman Tuhan. Siapa sih punya hati yang mau mencari rahasia kebenaran Tuhan. Ketika kamu sudah mendengar perumpamaan, siapa yang membuka hati, ingin tahu perumpamaan itu punya pengajaran kerohanian apa, punya tujuan maksud Tuhan apa. Nah saudara sekalian, sebenarnya Yesus memberikan perumpamaan itu adalah untuk mengetes bagaimana orang-orang yang merespon terhadap perkataannya. Adakah kerinduan atau cuek? Nah saudara sekalian, cuek ya. Kenapa orang lihat tapi tidak menanggap? Ya, kadang-kadang ya kita lihat ya, seringkali kalau ada orang mau jual alat-alat, baik itu alat-alat elektronik, alat-alat masak, dia kan adakan demo di situ. Nah, adakan demo. Jadi orang-orang yang melihat demo itu pasti ada yang punya hobi, ingin tahu, ingin memiliki, sehingga setelah habis demo mereka bisa tanya,
ajukan pertanyaan. Oh, itu kalau masak itu gimana ya pakainya? Oh, seperti ini, kurang ngerti, ingin tanya lagi. Tapi bagi orang yang tidak menanggap, nggak punya kepingin beli alat itu, mereka duduk lihat, nonton, mereka lihat tapi nggak tanggap, mereka diam-diam aja duduk di situ. Karena mereka memang tidak punya maksud mau beli, mau memiliki alat itu. Nah, saudara sekalian, Yesus mau mengetes dengan perumpamaan dia berikan. Siapa yang punya keinginan untuk mengerti rahasia Tuhan, sehingga dia akan memperdalam pengertiannya. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan itu bukan rahasia bagi orang yang mendengar dan mau merenungkan. Tetapi firman Tuhan menjadi rahasia bagi orang-orang yang menutup hatinya, sehingga mereka tidak tahu. Mereka anggap firman Tuhan itu memang susah dimengerti. Karena apa? Memang tidak punya hati mau mengerti. Jadi mereka anggap susah mengerti firman Tuhan. Hanya hamba Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu, susah. Ya, sudah susah ya pulang. Nggak punya niat untuk mau mengerti dan belajar. Nah, saudara sekalian, jadi selanjutnya Yesus berkata, setelah mengatakan itu, Yesus berkata apa? Sekalipun mereka melihat, mereka tidak memahami. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Kata-kata ini Yesus tujukan kepada orang-orang luar, yaitu mereka yang datang hanya untuk menonton dan bukan untuk mencari Tuhan. Mereka ingin hiburan dan bukan pertobatan. Sebab itu mereka tidak mungkin berbalik dan mendapat ampun. Karena mereka datang bukan mau bertobat, cuma jadi penonton. Jadi firman Tuhan tidak ada pengaruh bagi mereka. Jadi kita bisa bayangkan ya, kita contoh sekarang, pendeta sedang khotbah, khotbahnya sama kan, semua dengar, khotbah itulah, satu itulah khotbah. Tapi ada jemaat yang terharu, netes air mata dengar khotbah itu, tapi ada punya nguap. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena satu punya kerinduan, punya perhatian terhadap firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menyentuh hatinya. Rahasia firman Tuhan itu dia dapat. Sebagian karena cuek, malah nguap, dia ngantuk di situ. Nah, saudara sekalian, Yesus memberikan perumpamaan, ingin mengetes siapa yang punya kerinduan, mau mengerti rahasia firman Tuhan, dan kepadanya lah firman Tuhan itu diberikan, sehingga dia tahu kebenaran yang terkandung di dalam firman Tuhan. Nah, Yesus memberi kutipan di dalam Yesaya pasal 6 ayat 9 hingga 10. Di situ berkata demikian, ya, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, saudara sekalian, Yesus di sini melalui Yesaya, ketika Yesaya berjumpa dengan Tuhan di bait suci, di kemah suci. Kemudian Tuhan bilang, siapa yang mau jadi utusanku? Yesaya bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan bilang, kau pergi, tapi ingat ya, kau akan beritakan, orang akan melihat tapi tidak menanggap. Orang akan dengar kau seruan kau, tapi orang tidak mengerti. Ya, karena apa? Bangsa ini hatinya sudah menebal, kupingnya sudah berat untuk mendengar, matanya melekat tertutup. Tapi Yesaya bilang apa? Oh, nggak peduli. Dia tetap pergi melayani Tuhan. Dia tetap berseru tentang pertobatan. Dia tetap berseru menegur dosa-dosa orang Israel. Kalau kita lihat 40 tahun Yesaya melayani, Yesaya mengalami hal-hal yang seperti Yesus katakan. Dia berseru-seru, nggak ada orang mau bertobat.
Bangsa Israel tetap keraskan hatinya. Nah, inilah gambaran ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka 40 tahun di padang gurun. Kenapa sampai 40 tahun? Karena mereka tegar tengkuk dan keras kepala. Ketika mereka diberkati, mereka puji Tuhan. Ketika mereka menemui pencobaan, mereka mengeluh, mengutuk Tuhan dan Musa. Saudara sekalian, sehingga Tuhan menghajar mereka keliling-keliling 40 tahun sampai mereka semua mati di padang pasir. Saudara sekalian, kekerasan hati, ketegaran hati mereka, itulah yang digambarkan oleh Yesus melalui Yesaya, melalui perkataan mengutip Yesaya. Yesus katakan, sekalipun mereka melihat, mereka tidak mengerti, mereka tidak menanggapi, sekalipun mendengar, mereka tidak mau mengerti, dan hati mereka tidak mau berbalik dan mendapatkan pengampunan. Nah, saudara sekalian, kita tahu firman Tuhan itu baik secara langsung disampaikan maupun secara perumpamaan disampaikan, semua tertuju kepada semua orang, tidak pilih-pilih. Makanya setiap orang datang ke gereja, kalau dengar firman Tuhan, baik itu berupa perumpamaan, baik itu berupa pengajaran Yesus, itu adalah langsung diberikan. Siapa yang buka hati, dia akan mendapatkan berkat. Siapa yang menutup hatinya, maka dia seperti orang yang bebal tadi. Dia datang, dia tidak mengerti. Dia datang, dia melihat, tidak menanggapi. Saudara sekalian, jadi jangan heran kalau ada jemaat sudah puluhan tahun jadi jemaat, sifatnya enggak berubah-ubah. Sudah beribu-ribu firman Tuhan dan khotbah dia dengar, tapi tabiatnya enggak pernah berubah. Yang suka gosip tetap gosip, yang suka jadi provokator tetap jadi provokator, yang sifatnya suka ribut tetap suka ribut, yang malas ibadah walaupun puluh tahun dengar firman Tuhan tetap malas beribadah, apalagi melayani Tuhan. Berpuluh-puluh tahun jadi jemaat, cuma jadi jemaat seperti bayi rohani, mau dilayani, mau diberikan susu murni, nggak pernah dewasa-dewasa. Karena apa? Karena memang hatinya tidak pernah terbuka untuk firman Tuhan. Karena memang hatinya belum pernah diubahkan firman Tuhan. Bukan salah Tuhan, bukan Tuhan tutupin firmannya, tapi hatinya dia tutupin sendiri. Jadi saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita betapa beruntungnya kita hidup di zaman perjanjian baru ini. Dan Yesus katakan, kalau kita baca di dalam Matius pasal 13 ayat 16-17, Yesus berkata kepada orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan meresponnya dengan baik. Yesus katakan demikian, tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu mendengar. Berbahagialah, ya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara sekalian, kita berbahagia hidup di zaman anugerah ini. Karena apa? Kalau nabi dulu mereka hanya bernubuat akan datang Mesias. Kalau orang-orang benar dulu ingin melihat Mesias itu seperti apa sih, penebus itu seperti apa sih, mereka tidak sempat melihat. Mereka sudah sempat meninggal. Tetapi kita hidup di zaman anugerah ini, Yesus sudah hadir. Kita sudah dengar langsung firman Tuhan. Apa yang kita lihat, mereka tidak melihat, walaupun mereka rindu. Oleh sebab itu Yesus katakan, sebenarnya berbahagialah kamu, karena apa yang kamu lihat dulu orang mau lihat nggak kelihatan. Nabi mau lihat, dia tidak kelihatan walaupun dia rindu. Sekarang kamu sudah diperlihatkan. Yesus sang Mesias itu datang menyelamatkan. Firman-Nya menyembuhkan, Firman-Nya memberikan bimbingan, Firman-Nya memberikan hidup kepadamu. Tetapi bagaimana sikap hatimu?
Oleh sebab itu jangan kita sia-siakan kesempatan kita. Kita disebut berbahagia, tapi kita abaikan kesempatan itu. Sehingga di dalam kesempatan yang Tuhan berikan, kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Sehingga selamanya kita jadi jemaat Tuhan, kita tidak pernah bertumbuh, kita tidak pernah jadi dewasa. Oleh sebab itu, bukalah hati kita, bukalah mata iman kita untuk melihat karya Tuhan, bukalah telinga kita untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, bukalah hati kita untuk taat dan melakukan kehendak-Nya, menerima kehadiran-Nya di dalam hidup kita. Saudara sekalian, lalu kita kembali ke perumpamaan penabur tadi. Orang bawa benih menabur. Benihnya itu 100% di kantongnya. 25% jatuh di pinggir jalan, ludes. 25% lagi jatuh di tanah berbatu-batu, tumbuh mati. 25% lagi jatuh di tanah semak, terjepit, kurus kering, dah hasilkan buah. Cuma 20% yang jatuh ke tanah yang baik. Tanah yang baik walaupun 25% saja, tapi hasilnya lebih daripada semua. Lebih daripada 70% tanah yang tidak menghasilkan. Saudara sekalian, berapa kali lipat? 30 kali lipat. Kalau dia bawa kantong sekantong, maka dia akan hasil 30 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat, ada yang dapat 100 kali lipat. Jadi saudara sekalian, di perumpamaan ini sebenarnya Yesus mau akhiri. Kalau kau bawa benih untuk menabur, kau harus yakin bahwa apa yang kau taburkan, sekalipun diterima orang sedikit, jangan kecewa. Dia akan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Pekerjaanmu tidak akan sia-sia. Jadi walaupun cuma 25% yang berhasil. Sekarang aku khotbah 20 orang yang datang. Cuma 25% orang yang dengar khotbah sebenarnya. Yang lainnya ngantuk, yang lainnya menerawang, yang lainnya cuek tidak cuek ya. Jangan kecewa, jangan kecewa. Karena yang 25% itu mungkin akan menghasilkan nanti hasil yang luar biasa. Nah saudara sekalian, kita sudah mendapatkan amanat agung dari Yesus. Ketika Yesus mau berpisah dengan murid-muridnya, diangkat ke surga. Ketika Yesus katakan, aku sediakan tempat, kalau sudah sedia aku akan jemput kamu, supaya di mana aku berada kamu berada. Tuhan Yesus beritakanlah, jadikanlah segala bangsa muridku. Saudara sekalian, amanat agung ini telah diberikan kepada kita. Beritakanlah firman Tuhan setiap saat. Jangan peduli bagaimana respon orang, terima atau tidak, banyak atau sedikit. Beritakanlah, yakinlah, benih yang kau taburkan ada yang tumbuh dan ada yang akan menghasilkan buah. Dan itu akan berlipat ganda. Dan itu dinilai Tuhan. Makanya Paulus bilang, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Jadi saudara sekalian, hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Perbaiki hati kita ketika kita merespon firman Tuhan. Baik firman Tuhan itu secara langsung atau berbentuk perumpamaan. Bukalah hati kita, kerinduan kita untuk mengerti. Jangan kita cuek, jangan hati kita menebal, jangan hati kita kebal terhadap teguran, nasihat, dan kebenaran Tuhan. Jangan mata kita melekat sehingga tidak melihat rahasia firman Tuhan. Bukalah sehingga kita mendapatkan berkat daripada firman Tuhan itu. Kemudian jadilah pemberita firman Tuhan. Enggak usah khawatir, enggak usah kecewa. Kalau berita firman Tuhan itu hanya sedikit orang menanggapi. Karena Allah menilai yang sedikit itu
dan Allah akan memberikan hasil yang berlipat ganda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Tuhan Kau berkati firman-Mu. Melalui Roh-Mu yang kudus, beri kami kemampuan untuk melakukan nasihat daripada firman. Tuhan, bila kami selama ini cuek terhadap firman, selama ini kami mendengar firman-Mu tetapi kami menutup hati kami, kami menutup mata kami menutup telinga kami, biarlah Tuhan melalui firman-Mu hari ini kami belajar bagaimana mendengar firman-Mu, membuka hati kami, agar kami senantiasa rindu akan rahasia kerajaan surga. Kemudian jadikanlah kami pemberita firman Tuhan. Berikan kami semangat, sehingga kami akan menyampaikan berita firman-Mu, sekalipun itu responnya tidak baik. Terima kasih Tuhan. Yakinkan kami, apa yang kami kerjakan dinilai oleh Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.